ala diniyah wa likulli niyatin rasulihah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Zoom kita pada siang menjelang sore hari ini kita sudah buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Selanjutnya materi yang kedua, lanjut saja karena sudah sore. Itu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Suharti SPD. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Suryani selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta Teknik SDN Rambutan 01. Yang saya hormati seluruh orang tua wali murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang hadir pada rapat melalui Google Meet secara virtual pada sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu secara virtual, tatap muka secara virtual pada sore hari ini dalam rangka sosialisasi KJP Plus tahap 1 tahun 2021. Bisa tutup. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, Bapak atau Ibu yang bisa hadir pada sore hari ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua nanti. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin, para orang tua wali murid yang ikut rapat pada sore hari ini, pada siang menjelang sore hari ini, perlu kami adakan rapat untuk menyampaikan informasi mengenai KJP Plus tahap 1 tahun 2021 ya. Barangkali nanti ada informasi-informasi, memang ada informasi yang harus kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu supaya tidak menjadi pertanyaan, tidak menjadi kebingungan di antara para orang tua murid bagaimana prosedurnya atau bagaimana tekniknya mengenai pelaksanaan KJP tahap 1 tahun 2021 ini. Nanti tolong Bapak dan Ibu seluruh orang tua murid menyimak nanti informasi yang saya sampaikan supaya nanti begitu, karena ini waktunya sangat dekat, nanti akan disampaikan mekanisme cara pengumpulan data oleh operator, tapi tolong disimak baik-baik apa yang akan saya sampaikan melalui rapat ini ya. Silakan Mas Yan. Pak Yan, informasi yang bisa ditampilkan. Bapak dan Ibu orang tua murid, jangan lupa mengisi daftar hadir yang disampaikan di grup ya Bapak Ibu, atau di chat di Google Meet ini juga ada. Jadi supaya nanti akan lihat kehadiran Bapak dan Ibu menerima sosialisasi KJP Plus tahun 2021 ini. Ini bukan. Ini cap. Ayo lanjut Mas Yan. Ibu Mariam Belina, kenapa ya Bu? Mengangkat tangan, ada apa ini? Iya, Bu. Salah ya. Nanti ada sesi pertanyaan ya. Nanti kalau ada sesi pertanyaan baru bisa mengangkat tangan. Saya sampaikan dulu informasi pentingnya, jadi baru nanti bisa ada tanya jawab ya. Daftar hadir. Ya. Sosialisasi pendataan KJP Plus dan KJMU tahap 1 tahun 2021 Jakarta, hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021.
Dasar hukum mengenai KJP Plus dan KJMU. KJP Plus, dasar hukum adalah Pergub nomor 4 tahun 2018, kemudian Pergub nomor 15 tahun 2019, Pergub nomor 46 tahun 2020, Pergub nomor 90 tahun 2020, Kadisdik nomor 969 tahun 2018. Kemudian untuk KJMU, dasar hukumnya adalah Pergub nomor 97 tahun 2019, kemudian Pergub nomor 91 tahun 2020. KJP Plus ini mempunyai sasaran yaitu program strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah dari 6 sampai 21 tahun dari keluarga tidak mampu agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau program peningkatan keahlian yang relevan. Jadi KJP dan KJMU ini teruntukkan untuk anak-anak kita yang mulai dari usia 6 sampai 21 tahun, artinya yang di universitas pun bisa mendapatkan KJP melalui KJMU. Tujuan dari KJP Plus dan KJMU adalah 1. Mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun. 2. Meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata. 3. Menjamin kepastian mendapatkan pelayanan pendidikan. 4. Meningkatkan kualitas hasil pendidikan. 5. Menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi. 6. Menarik anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau kursus dan pelatihan. Persyaratan KJP Plus. Umum, persyaratan umum adalah 1. Terdaftar sebagai peserta didik di satuan pendidikan formal atau non-formal di DKI Jakarta. 2. Terdaftar dalam DTKS daerah dan atau data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. 3. Berdomisili dan tercatat dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta. Untuk persyaratan bagi yang memiliki kartu pekerja atau Jaklingko atau anak asuh. 1. Terdaftar sebagai peserta didik di satuan pendidikan formal atau non-formal. 2. Memiliki kartu pekerja atau kartu pengemudi mitra Transjakarta, Jaklingko, dan terdaftar, apa nih Pak Ian? Tutup ya tulisannya. Yang ketiga, berdomisili dan tercatat dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta. Oh, ini maksudnya terdaftar sebagai anak asuh. Oke, lanjut. Sumber data-data peserta KJP Plus adalah, ya, jadi data-data anak bapak dan ibu yang mendapatkan KJP, datanya sudah ada di sini. Data itu diambil dari 1. Dari Pusdatin Jamsos Dinsos untuk DTKS dan atau DTKS daerah. Yang kedua, Dinas Sosial untuk data anak panti. 3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi untuk data anak pekerja atau buruh. 4. Dinas Perhubungan untuk data anak dari pengemudi Jaklingko. 5. Pusdatikomdik untuk data pokok pendidikan dasar dan menengah. 6. Kanwil Kemenak Provinsi DKI Jakarta untuk data pokok pendidikan madrasah. 7. Penerima existing. KJP Plus memiliki beberapa keunggulan antara lain, sasarannya adalah anak usia 6 sampai 21 tahun, baik yang sudah bersekolah maupun anak yang tidak sekolah atau ATS. Besaran yang diterima mengalami peningkatan pada masing-masing jenjang. Peruntukannya sebagai ongkos dan uang saku tunai, kemudian perlengkapan sekolah non-tunai.
Beginning program, siswa kelas 12 mendapatkan tambahan dana sebesar 500.000 untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi untuk SMA atau biaya sertifikasi profesi untuk SMK. Fasilitas pendukung bisa menaiki atau bisa Bapak Ibu menggunakan untuk transportasi Transjakarta gratis, kemudian tiket masuk Ancol gratis, bisa membeli pangan murah, mengunjungi museum gratis, mengunjungi masuk Monas dan Ragunan juga gratis. Jadi itu keuntungan dari memiliki KJP Plus. Ini adalah besaran dana KJP Plus yang diterima masing-masing setiap jenjang. Kita bahas yang SD saja, SD, MI, atau SLB. Besaran dana per bulan 250.000, kemudian dana yang bisa dibelanjakan per bulan 135.000, dana berkala per bulan 115.000, SPP untuk sekolah swasta per bulan 130.000. Nah, kemudian di bawah ada penjelasan. Nah, itu nanti mungkin yang tadi Mbak Ian saya bacakan dulu sebentar. KJP Plus bisa tarik tunai maksimal 100.000 per bulan di ATM Bank DKI dan sisa dana bulanan dibelanjakan secara non-tunai. Dana rutin dapat digunakan setiap bulan. Dana berkala dapat digunakan pada libur akhir semester. Nah, itu keterangan dari setiap dana yang akan didapat. Jika Bapak dan Ibu mendapatkan KJP Plus, maka penggunaannya adalah jadi yang bisa digunakan adalah untuk membeli 1. Alat tulis dan perlengkapan sekolah, 2. Seragam dan kelengkapan, 3. Komputer dan laptop, 4. Makanan bergizi, 5. Kacamata dan alat bantu pendengaran, 7. Kegiatan ekstrakurikuler, 8. Buku dan penunjang pelajaran, 9. Obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif, kalkulator saintifik, kemudian alat dan atau bahan praktik, alat simpan data elektronik atau flash disk, sepeda, alat bantu disabilitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi ini adalah semua penggunaan dana KJP Plus yang jika Bapak dan Ibu menerima. Jadi gunakanlah dana itu untuk terutama kelengkapan anak sekolah ya Bapak Ibu, jangan digunakan untuk hal-hal yang lain. Jika memang tasnya, alat-alat tulisnya sudah tidak memungkinkan dipakai lagi, jadi belikan yang baru dengan dana KJP Plus tadi. Kemudian jika juga seragam, baju, topi, sepatunya juga sudah kurang layak, ya digunakan untuk itu. Atau juga yang kalau misalnya anak kita sekarang zamannya sudah butuh komputer atau laptop, nah bisa juga disisihkan dari situ, dikumpulkan dari situ untuk membeli laptop atau komputer. Juga anak-anak kita supaya sehat ya, supaya terjaga imun apalagi di masa COVID ini, belikanlah makanan yang bergizi untuk mereka. Jika anak kita terlalu sering melihat HP sambil tiduran pula, matanya kemudian jadi rusak ya, atau terlalu bising suara, telinga jadi kurang jelas, nah itu bisa dibelikan alat bantu kacamata dan pendengaran. Kemudian anak kita kalau aktif di kegiatan ekskul, bisa juga untuk pembiayaan itu. Tambahan membeli buku pelajaran tambahan lain selain buku yang didapat dari sekolah, nah itu juga bisa ya. Atau membeli obat-obatan yang tidak yang tidak tergolong dalam zat aktif atau zat yang bisa membuat ada efek samping ya. Terus untuk kalkulator, kemudian juga bahan-bahan praktik ya, flash disk ternyata bisa, menganggarkan untuk sepeda dan juga alat bantu disabilitas untuk yang berpendidikan khusus. Seperti tadi di awal sudah dijelaskan, fasilitas lain untuk peserta KJP adalah bisa gratis Transjakarta, gratis masuk Ancol, gratis masuk museum, gratis masuk Ragunan, gratis masuk Monas,
dan belanja 6 jenis pangan murah. Nah, itu adalah manfaat semua dari penggunaan dana KJP Plus yang jika nanti Bapak dan Ibu menerima. Gunakan sesuai dengan apa yang sudah di program ya, ditentukan. Lanjut Mas Yan. Iya, ada nih anak-anak. Oh ya, sebentar, kita balik lagi dulu ke balik lagi. Nah, ini balik lagi dulu ke sini. Bapak dan Ibu, karena ini sekolah masih PJJ, masih BDR, kita belum tatap muka, jadi mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan atau undang-undang dalam hati, Bu, seragam bagaimana? Nah, selama ini masih di rumah, kita memang belum menuntut anak untuk terlalu pada saat belajar menggunakan pakaian seragam. Tapi jika memang Bapak dan Ibu kondisi anak itu masih cukup memakai baju pada saat belajar, tolong gunakan pakaian seragam pada saat belajar. Jadi supaya juga karena belajar dari rumah dianggapnya tidak serius, lantas pakai baju yang mana saja, tapi tidak. Tolong dikondisikan gunakan pakaian seragam. Apalagi nanti jika KJP-nya sudah turun. Nah, gunakan dana itu untuk membeli seragam. Ya, jadi tidak terdengar alasan bahwa baju sudah kesempitan atau baju sudah nggak muat, sedangkan dana KJP sudah turun. Nah, jangan sampai nanti kedengaran tidak bisa membelikan baju, tapi ternyata dana KJP sudah dapat. Jadi tolong Bapak dan Ibu kondisikan dengan baik jika sudah menerima KJP-nya, terutama ini tadi, alat tulis dan perlengkapan seragam, perlengkapan sekolah, tas, buku, nah itu harus digunakan dari dana KJP yang sudah Bapak, jika nanti Bapak dan Ibu menerima. Apalagi suasana sekolah jika tatap muka langsung, akan sangat kelihatan kalau Bapak dan Ibu kondisi anak masih pakai baju yang istilahnya, mohon maaf, mungkin kalau putih warnanya sudah bukan putih lagi, mungkin sudah berubah jadi kuning, ya, atau misalnya pensilnya sudah sampai, udah tinggal di ujungnya sedikit, ya, padahal Bapak dan Ibu terima dana KJP-nya, ya, atau mungkin juga sepatunya sudah tidak layak tapi masih dipakai juga, sedangkan dana KJP-nya dapat. Nah, itu lebih kelihatan lagi kalau kita sekolah nanti tatap muka. Nah, tidak tatap muka pun, gunakan KJP itu benar-benar untuk keperluan anak-anak sekolah, ya. Gunakan benar-benar untuk keperluan anak sekolah. Jadi tidak ada alasan sudah dapat KJP tapi masih kedengaran bajunya sudah sempit, Bu, nggak muat. Nah, itu. Jangan lagi sampai kedengaran seperti itu ya Bapak Ibu. Dan juga kalau misalnya kedengaran anak saya belum makan, belum apa, sedangkan KJP dapat. Nah, itu berarti bisa disediakan sarapan pagi yang layak, yang sehat untuk anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Selain yang tadi penting seragam, nah kebutuhan lain juga bisa ditunjang tadi. Kalau memang anak Bapak dan Ibu butuh buku-buku lain selain buku yang diterima di sekolah, bisa dibelikan dari itu. Anaknya tadi butuh kalkulator, bisa dibelikan, walaupun mungkin pada saat belajar gurunya nggak boleh pakai kalkulator, tapi untuk penunjang boleh saja dibelikan. Atau mungkin untuk kelas 6 sudah butuh flash disk untuk menyimpan data, nah gunakan itu, gunakan dana KJP Plus-nya. Lanjut Mas ya. Nah, ini ada lagi tambahan, karena KJP ini turunnya di masa pandemi, masih COVID, artinya kita masih dari rumah. Dalam status keadaan darurat bencana, biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan untuk, nah ada biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan untuk 1. Kebutuhan pangan, 2. Kebutuhan kesehatan, 3. Kebutuhan pendidikan. Jadi ada dana yang biasanya tidak boleh sekarang untuk masa digunakan, tapi untuk masa COVID ternyata bisa digunakan, itu biaya rutin dan biaya berkala dapat lebih dimanfaatkan untuk 3 poin di atas ini tadi. Biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan setiap bulan secara tunai dan non tunai. Nah itu penjelasannya ya Bapak Ibu. Lanjut.
Nah, ini yang paling penting harus dipahami oleh seluruh orang tua wali murid mengenai larangan penerima KJP Plus. Jika salah satu saja dari larangan ini kami ketahui, nanti mohon maaf dengan sangat KJP-nya akan kami tahan, akan diblokir atau tidak bisa melanjutkan perpanjangan. Jadi tolong diperhatikan ini baik-baik ya. Masih 17. Bentar. Hijikomi ambil. Larangan menerima KJP Plus. Kalau di plastik, ada plastik. Plastik yang mandi. Larangan menerima KJP Plus 1. Jika ditemukan anak yang menerima KJP itu larangan menerima KJP Plus 1. Jika ketahuan yang menerima KJP itu merokok, itu sudah paling besar, poin nomor 1 larangannya ya. Jadi tolong dipahami oleh orang tua murid semuanya. Ini kurang lebih 23 larangan penerima KJP Plus. Saya ulangi lagi, nomor 1 adalah merokok. Yang kedua, menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang. Nah, itu sudah poin yang berat juga yang kedua ya. Jika ketahuan menggunakan, mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang ketiga, melakukan perbuatan asusila atau pergaulan bebas atau pelecehan seksual ya. Itu sudah termasuk larangan penerima KJP. Yang keempat, terlibat dalam kekerasan atau bullying. Ngebully ya, ngebully. Jadi kalau ada di antara anak-anak ini sampai melakukan kekerasan atau bully terhadap teman-teman, itu salah satu KJP-nya akan dipantau kembali. Kemudian juga jika terlibat tawuran, ya. Kemudian terlibat geng motor atau geng sekolah. Kemudian yang ketujuh, minum minuman keras atau minuman beralkohol. Kemudian terlibat pencurian. Yang kesembilan, melakukan pemalakan, pemerasan atau penjamretan. 10, terlibat perkelahian. 11, terlibat penipuan. 12, nah kita sampai 11 dulu nih. Ini adalah semua tindakan-tindakan yang istilahnya sangat tidak baik kalau sampai ditemukan pada anak-anak didik kita ya. Merokok, menggunakan narkotika, pergaulan bebas, pelecehan seksual, kekerasan, tawuran, geng motor, ya, minuman beralkohol, pencurian, malak, ya, pemerasan, perkelahian, penipuan, itu sudah sangat artinya tingkah laku yang luar biasa yang tidak bisa dimaafkan. Jadi kalau sudah salah satu yang terlibat ini berarti KJP siap-siap saja akan diblokir, mungkin akan ditunggu perubahannya ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, ini poin nomor 1 sampai 11 ya. Kemudian saya lanjut. Terlibat nyontek massal. Nah, jika ada ulangan kemudian kerja sama bareng-bareng satu kelas, nah itu juga salah satu larangan penerima KJP. Kemudian membocorkan soal atau mendapat kunci jawaban. Nah, itu juga terutama nih hati-hati untuk kelas 6 yang akan mengikuti ujian jika masih mendapat KJP ya. Terlibat porno aksi atau pornografi ya, anak-anak mungkin zamannya sekarang ya, apalagi dengan mudahnya membuka konten-konten di HP ya. Jadi tolong Bapak dan Ibu perhatikan baik-baik anak-anaknya, jangan sampai terlibat dalam ini melihat porno aksi ya, pornografi yang seperti ini. Itu termasuk salah satu larangan penerima KJP. Kemudian menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media online. Nah,
misalnya ketemu gambar yang istilahnya belum pantas untuk anak-anak sekolah kita, sekolah dasar, kemudian mereka perbanyak fotokopi atau dibagikan secara berantai di WhatsApp atau di mana, nah itu salah satu larangan penerima KJP ya Bapak Ibu. Jadi tolong perhatikan baik-baik anak Bapak dan Ibu, orang tuanya juga nih jaga hati-hati banget ya, karena banyak sekali larangan penerima KJP-nya. 16. Membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan. Nah, ini juga salah satunya. Jadi anak itu berangkat sekolah dari rumah, perhatikan jangan sampai di dalam tasnya itu ada gunting juga, mungkin ada pisau atau ada benda-benda tajam yang anak-anak zaman sekarang bisa bentuk dari apa saja, bisa berubah jadi benda tajam. Sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan. Nah, ini saya banyak sekali dapat laporan dari wali kelas, dan kebanyakan laporan itu anak-anak penerima KJP. Banyak tidak ikut belajar secara online. Ya, ini kalau 4 kali saja ditemukan dalam 1 bulan, KJP-nya akan dipertimbangkan lagi. Ya, jika Bapak dan Ibu masih mau mendapatkan KJP, tolong anak-anak itu disiapkan kondisinya untuk ikut belajar setiap harinya. Mau tidak mau Bapak dan Ibu, siap tidak siap, kondisi kita masih seperti ini. Masih belajar dari rumah. Ya, jadi sudah hampir 1 tahun ini kami selalu berpesan kepada orang tua, mohon bersabar mendampingi anak-anak didiknya, mendampingi anak-anak di rumah. Ya, karena kan memang setahun ini anak-anak bersama orang tua masing-masing di rumah, ya. Kami juga guru dari rumah, ya. Jadi orang tua sekarang yang banyak mengkondisikan, ya, mendampingi. Jangan sampai nanti saya banyak sekali menerima laporan. Nah, kalau begini berarti nanti akan saya perhatikan mana yang harus saya pending di KJP-nya. Kalau ditemukan absennya 4 kali berturut-turut dalam 1 bulan, ya, saya sudah mulai minta data dari setiap wali kelas. Data anak yang terima KJP, absennya bagaimana? Absen PJJ BDR-nya. Apakah ikut atau tidak? Ya, jadi tolong perhatikan baik-baik. Malah ada laporan sampai PTS tidak ikut ulangan. Sedangkan itu anak itu dapat KJP. Nah, pertanyaan saya, Bapak dan Ibu masih mau terima KJP atau tidak? Kalau absennya tidak diindahkan dari wali kelas, bagaimana mau lanjut KJP-nya? Nah, ini salah satu larangannya, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Karena setiap wali kelas akan saya pantau mana anak yang rajin, mana yang tidak, mana yang absen, mana yang mengirimkan tugas, ya. Jadi saya bahas langsung saja di sini. Sering bolos artinya guru mengirimkan absen tidak diisi, guru mengirimkan tugas tidak dikerjakan. Apalagi kemarin PTS juga tidak ikut. Nah, itu sudah luar biasa. Jadi siap-siap saja kalau namanya yang sudah ada tertera sebagai penerima, kemudian ada informasi dari wali kelas yang sering tidak masuk, nah akan saya pertimbangkan perpanjangan KJP-nya. Jadi tolong Bapak dan Ibu perhatikan ini baik-baik. Jika Bapak dan Ibu masih mau lanjut dana KJP yang dananya turun, istilahnya kita nggak capek-capek, hanya tinggal menyiapkan data, kalau misalnya dipending kan sayang. Nah, bagaimana supaya tetap turun lancar? Nah, Bapak dan Ibu harus menemani, mendampingi anak-anak belajar di rumah. Jangan karena anaknya susah dibangun, diturutkan, nggak mau bangun-bangun paginya. Ya, anak saya susah bangun, Bu, bangunnya maunya jam 12. Loh, itu kan anak Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu harus bisa dong mengkondisikannya. Ya, mengkondisikan anak supaya bisa bangun pagi, mengikuti pembelajaran dari gurunya. Kami tahu pagi sekarang suasana pagi itu masih rada-rada ngantuk, malas. Karena apa? Mungkin tidurnya juga lebih malam. Ya, masing-masing sekarang pegang HP, tapi apa penggunanya? Mungkin main game sampai jam 12 malam. Otomatis besok pagi bangunnya pasti susah. Ya, jadi jangan sampai karena keasikan megang HP satu-satu sekarang. Alhamdulillah kalau orang tua semua bisa menyiapkan HP satu-satu untuk belajar dari jauh, tapi gunakan juga sewajar mungkin ya untuk mengirimkan tugas atau untuk mengerjakan tugas. Kalaupun main ada batasan waktunya. Jangan biarkan mereka main berlarut-larut sampai malam, sampai tidurnya kurang, kemudian besok pagi bangunnya jadi terlambat. Itu pesan kami.
Itu tadi bolos ya. Yang 18, nih perhatikan lagi. Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 kali dalam 1 bulan. Kalau ini sering terlambat tiba di sekolah, kalau sekolah tatap muka mungkin berangkat dari rumah tiba di sekolah, ya. Tapi kalau kondisi masih pandemi, setiap guru pasti punya batasan jam absen. Coba saya dijawab dulu Bapak Ibu, ada yang jawab 1 atau 2. Ada nggak jam batasan absennya Bapak Ibu setiap hari? Ada, Bu. Ya? Ada, Bu. Ada. Dibatasi nggak jamnya? Dikasih, dibatasin. Nah, kalau lewat kan berarti terlambat ya hitungannya? Ya, udah ditutup, Bu. Nah, ya? Absennya udah ditutup kalau lewat. Ya, betul. Kalau absen sudah ditutup, berarti artinya itu anaknya sudah terlambat hadir untuk belajar. Ya, Nah, betul. poin 18 coba diperhatikan baik-baik. Jika sering terlambat, kita tidak bahas tiba ya, tapi sering terlambat mengikuti pembelajaran, bisa berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 kali dalam 1 bulan. Jadi tolong nanti perhatikan ini baik-baik. KJP juga akan saya lihat-lihat dulu KJP-nya. Saya mengumpulkan data dari wali kelas. Ya. Jadi tadi kembali lagi poin nomor 17 dan 18 itu bersambung. Kalau anak tadi sering terlambat, berarti karena apa? Tidurnya terlalu malam. Mamah juga, papa juga terlalu malam. Otomatis bangunin anaknya ikut kesiangan juga. Jadi sama-sama saling mendukung ya. Jadi kalau papa mama, ayah bunda masih mau dapat KJP, kondisikan anaknya dengan baik. Jangan suruh tidur terlalu malam supaya besok bangun pagi tidak terlambat. Ya. Jadi kalau sering bolos, nah 4 kali aja KJP-nya dipending, diperhatikan ya. Kemudian sering terlambat. Nah, itu juga diperhatikan ya. Ternyata setiap guru orang tua aja sudah menjawab. Ada jam batasan masuk di kelas. Lewat dari itu nggak bisa absen, berarti dihitungnya terlambat. Lanjut, 19. Meminjamkan penggunaan KJP. Nah, ini nanti, ini khusus untuk orang tua nih, perhatikan baik-baik. Jangan sampai Bapak dan Ibu punya kartu ATM KJP-nya, kemudian dipinjamkan kepada pihak yang lain. Ya. Menggandakan atau menjaminkan KJP dan atau buku tabungan dana bantuan biaya operasional pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Nggak boleh dipinjamkan atau menggandakan atau minjemin bukunya, ya, itu nggak boleh. Jadi gunakan untuk diri masing-masing. Menghabiskan dana bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP untuk belanja penggunaan yang tidak nyata dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan. Jadi jangan dibelanjakan di luar daftar belanja yang disarankan tadi, ya. Jadi tidak boleh dibelanjakan di luar tadi yang sudah ketentuan untuk penggunaan KJP-nya. Gunakan sesuai dengan ketentuan. 22. Meminjamkan dana bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP kepada pihak manapun. Ini sama tadi 22 itu berarti sama, tidak boleh meminjamkan atau kalau ini menjaminkan, kasih pinjam ke orang buat jaminan ya, itu nggak boleh. Kalau yang ini dikasih pinjam ke orang lain. 23. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Nah, ini jika anak Bapak dan Ibu melanggar, kan sekolah juga punya tata tertib, punya aturannya. Jika melanggar, nah mungkin KJP-nya juga akan diperhatikan lagi. Masih mau bisa lanjut atau tidak. Ya, itu tadi kurang lebih adalah larangan penerima KJP Plus. 23 poin, tolong itu diperhatikan baik-baik oleh semua orang tua wali murid. Lanjut Mas Yan, masih ada lagi? Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah mekanisme dan timeline pendataan KJP Plus tahap 1 tahun 2021. Ini mungkin penjelasannya nanti oleh Pak Ian, operator, biar lebih Bapak dan Ibu lebih paham ya, dibantu dijelaskan apa saja persiapannya. Sekali lagi saya penekanannya bahwa
larangan-larangan tadi kembali lagi harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, ya. Kemudian juga jika sudah ada peningkatan kesejahteraan kehidupan Bapak dan Ibu, barangkali juga mungkin KJP-nya sudah tidak bisa diajukan lagi, ya. Kan hidup itu kita berjalan ya Bapak Ibu ya, mungkin ada yang menurun, kemudian ada yang biasa saja, kemudian juga ada kan kehidupan orang itu yang makin meningkat. Nah, kalau yang meningkat mungkin barangkali dengan hati nurani menjawab bahwa oh saya sudah cukup leluasa, jadi tidak lagi harus menerima dana KJP. Jadi tolong itu kembali lagi ke diri orang tua masing-masing. Syukur-syukur semuanya sudah sejahtera, ya. Jadi KJP bisa dialihkan untuk yang lain lagi yang tidak mampu. Seperti itu. Oke, Mas Ian, untuk mekanismenya kayaknya Pak Ian saja yang bantu menjelaskan ini. Tes. Ada nggak suara saya? Ya, dengar, tapi agak kencang dikit aja. Aduh, Bu, nih banyak yang baru mau masuk ini. Tadi mulai 2:30 baru mau masuk. Nah, ya sekalian juga, Mas Ian belum kan? Belum nih, Bu, lagi terima. Oke, saya tambahkan dulu ya, bagi Bapak dan Ibu yang telah hadir lebih dulu. Mengikuti rapat itu, kita undangan sudah kita kirim melalui grup wali kelas. Jadi saya sih perhatikan biasanya kalau untuk KJP semangat Bapak dan Ibu luar biasa nih, karena pengen tahu infonya bagaimana. Nah, kalau udah begini, saya tidak mungkin mengulang dari awal yang baru masuk. Jadi kalau ada berita apapun, sebenarnya jangan hanya KJP yang Bapak dan Ibu pantau informasinya. Apapun itu berita dari sekolah, tolong kalau ada rapat pertemuan besar seperti ini, mohon segera meluangkan waktu, ya. Karena kita bertemu tatap muka itu tidak, tapi bertemu secara virtual seperti ini, itu yang harus kita buat, ya. Jadi kalau ada yang belakang baru datang, ya informasi tertinggal, karena kan kalau tidak ulang kita waktunya lebih panjang dan yang mau disampaikan informasi lanjutan yang mau disampaikan akan tertunda-tunda. Ayo Mas Ian lanjut. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelasin ini aja ya, langsung ya, mekanisme dan timeline pendataan KJP Plus tahap 1 2021. Ya, step 1 yang pertama 15 Maret hari ini yaitu pemadanan data dari dinas sudah dikirim ke sekolah. Ada beberapa siswa nama-namanya, mungkin nanti setelah rapat baru kita share ya nama-namanya nanti lewat wali kelas atau di grup KJP. Dan nanti bagi yang ada namanya nanti kita kasih Google Form, nanti kita kasih tahu deh apa namanya cara buat perpanjang. Step kedua 15 Februari sampai 22 Maret yaitu verifikasi daftar sementara calon penerima oleh sekolah. Pengumuman yaitu hari ini, dan bagi siswa yang tidak terdaftar dalam DTKS dapat menghubungi Pusdatin Jamsos Kelurahan tempat tinggal. Ya, jadi pendaftaran KJP di sesuai web ya 15 Februari sampai 22 Maret 2021. Nah, jadi orang tua nanti mulai hari ini sampai dengan hari Rabu untuk mengisi Google Form yang nanti sekolah kirim. Nah, dan hari Rabu dan hari Kamis dan Jumat menyerahkan berkasnya ke sekolah. Nanti jadwalnya nanti kita kirim juga. Sebentar Mas Yan, Kamis dan Jumat mana? Minggu ini? Iya, tanggal 18, 19, Bu. 15, 16, 17, 18, 19 ya? Iya, 18, 19 ya? Iya. Oke. Jadi nanti biar saya ada kesempatan buat misi sampai sebelum 22 Maret, biar data semua satu sekolah ini ke input semua. Ya. Biar nggak gara-gara satu, nggak dapat semua kan rugi semua.
Nah, dan bagi yang nanti nggak ada namanya atau misalnya kelas 1 baru mau ngajuin, nah ini ada nih di linknya nih, yang di HTTP, yang bit.ly Busdatin Jamsos DKI. Ya, nanti bisa di-share juga, nanti saya share. Ya, step ketiga 29 sampai 31 Maret verifikasi dan persetujuan kepala dinas. Ya, nanti baru ada ini urusan orang dinas 31 Maret keputusan gubernur, ya itu urusan gubernur juga. Oke, lanjut ya. Perbedaan mendasar KJP Plus, ya sekarang ini kalau dulu ini ya, si orang tua mendaftar ke sekolah, nah sekolah survei. Tapi kalau sekarang sekolah tidak survei lagi, tetapi ada timnya, namanya tim yang DTKS yang dari kelurahan. Ya, jadi nama-nama sudah ada dari situ, bukan dari pihak sekolah ya, Bapak Ibu ya. Nanti kepikirannya, kok nama dia ada sih, kok nama saya nggak ada gitu. Padahal dia lebih mampu, saya enggak. Ya itu pokoknya dari DTKS. Kecuali yang tadi Ibu Kepala Sekolah sampaikan, kalau ada yang larangan-larangan itu ya kita otomatis pihak sekolah berhak untuk meng-cut atau ibarat atau untuk tidak melanjutkan. Ya, ya kita pending masih kita lihat berdasarkan tadi larangan dia. Ya, jadi intinya tetap wewenang sekolah itu masih ini ya, masih wewenang sekolah ya, bukan mentang-mentang ada namanya langsung dapat, nggak gitu juga. Gitu. Nah, kalau yang kemarin terakhir memiliki SKTM, kalau sekarang nggak usah pakai SKTM, langsung aja ngisi formulir. Gimana Bu, download ya Bu ya? Formulir, Iya. oh ya udah. Download aja orang tua. Nanti Bapak Ibu download ya, nanti baru ngisi, nanti isi Google Form-nya. Oke, nih, nanti download ini ya, nanti saya ingin yang disiapin. Oke, formulir kelengkapan data. Bentar ya. Oke, sambil nunggu Pak Ian, sekali lagi saya garis bawahi lagi bahwa data bukan sekolah yang mendata anak-anak yang mendapat KJP ini, tapi data sudah turun dari Pusdatin ya, Pak Ian. Ya Bu. Jadi kembali lagi mohon orang tua mengerti bahwa data bukan sekolah ya, data ini bukan sekolah yang memilih seperti dulu harus kita survei, kita pilih mana anak yang layak atau tidak, tapi data sudah turun. Nah, kalaupun kemudian ada larangan yang Bapak dan Ibu langgar, sekolah masih berwenang untuk meng-cut, memblokir, ya, menahan KJP-nya. Karena kan dana ini siswa sekolah ya. Jadi kami juga harus perhatikan bahwa mereka rajin belajar, rajin absen, kemudian tidak melanggar peraturan. Nah itu juga kaitannya dengan sekolah. Jadi bukan semata-mata dapat KJP kemudian anak-anak ini tidak terkontrol. Nah itu jadi sekolah tetap punya wewenang untuk mengontrol anak ini layak atau tidak dapat KJP berdasarkan tadi kehadiran, ya, kerajinan, kemudian anak ini disiplin atau tidak. Nah, itu adalah, kemudian sekali lagi penekanannya adalah, karena ini waktunya singkat, jadi tolong deadline itu tadi tanggal 22 Maret, ya, jadi tanggal 18-19 itu tolong Bapak dan Ibu segera informasi tadi dicerna baik-baik, apa yang harus di-download, kemudian isi Google Form, segera itu tanggal 18-19 kesempatannya untuk mengembalikan formulir ke sekolah, nanti akan dibuat jadwal. Jadi informasi benar-benar harus Bapak dan Ibu telaah, ya. Karena waktunya singkat, karena data ini kan harus diinput oleh operator, jadi supaya operator juga punya waktu untuk menginput, jadi tolong segera ini 18-19 segera harus dilaksanakan oleh orang tua. Ayo Pak Ian, kasih tunjuk dulu formulir kelengkapannya. Ya, nanti yang di-download ada ya nanti di Google Form, nih, langsung aja nih isi formulir kelengkapan data KJP. Ini ya Bu ya, Kartu Jakarta Pintar Plus tahun anggaran 2021.
Nah, ini tuh yang ada tulisan tahun anggaran 2021. Jangan pakai yang tahun anggaran lalu 20. terus 20 terus ibu tipek. Takutnya isiannya beda. Nanti Iya, betul. nanti ngaruh ya. Nih kayak data pribadi siswa, nih nomor kakak udah tahu ya langsung ya. Data pribadi, ini kelas, alamat rumahnya, tipe alamat nomor 22, pilih aja alamat rumah, langsung data wali. Data wali itu yang ada di nama orang tua yang di buku tabungan. Biasanya ibu ini bukan? Iya, biasanya ibu. Ada juga Ya. sih ibu yang nama bapaknya. Oh gitu. Ya pokoknya yang ada. Data wali itu ya kecuali bagi yang belum punya apa namanya KJP. Nah, data wali ini terserah ibu mau pakai data ibunya atau data bapaknya. Tapi yang ini ya Bu ya, yang nanti ada nama-nama anaknya. Kalau yang ada nama anaknya nggak usah ngisi ini, ngisi yang tadi link dari Pusdatin Jamsos saja. Nanti kita kirim ke grup. Nomor 11 nama ibu kandung wali. Nama ibu kandung wali bukan nama ibu kandung orang tua siswa ya Bu ya. Nih Neneknya nama- berarti. Ibu, Ya, nama neneknya berarti kan? ya nama neneknya. Kalau nggak nama Nah, ibu ini- kandung wali ini nih, nama ibu kandung wali. Iya, nah, ini kan nama walinya. Kemudian nama ibu kandung wali artinya kalau misalnya ini nama ibu kandungnya atas berarti nama neneknya yang bawah kan? Ya. Iya nggak? Ya, Bu. Iya, betul. Iya. Kalau atas kalau atas nama bapak berarti benar tetap nama neneknya dari bapaknya tadi gitu kan? Iya, Ibu iya. kandung. Ya. Iya. Ya. Terus kontak darurat wajib diisi ya, selain ini, selain yang tadi kata wali kontak darurat. Ya. Oke, surat permohonan. Hampir sama kayak tahun sebelumnya. Nih, mungkin diisi lengkap aja ya nih Jakarta tanggal, kadang-kadang tanggalnya lupa nih Pak orang tua pada ngisi. Ya diisi tanggal 15 boleh, 16 boleh, 17 boleh. Pokoknya pas kira-kira habis di download aja. Ya ini nama, tempat tanggal lahir, kelamin, ya pemohon nama lengkap. Nih pemohonnya nama orang tua ya. Catatan penggunaan KJP Plus. Nih yang di atas dalam rangka penggunaan KJP Plus tahun 2021 ya Bu ya, tolong diisi. Banyak yang nggak ngisi juga. Ya. Ya. Nah, itu udah danger ya. Jadi intinya kesalahan data bukan dari sekolah ya. Jika bapak dan ibu tidak lengkap berarti nggak bisa turun nanti dananya. Oke, ya kurang lebih nanti tampilannya seperti ini Google Form-nya. Ini ada gambar. Saya cek dulu. Oke. Nih ada gambar ininya KJP tuh SD yang tanggal 1. Nanti ada pertanyaan apakah setuju dengan pernyataan di atas. Ya nanti dibaca aja. Ya kalau nggak setuju ya nggak usah dijawab, nggak usah ngisi Google Form-nya ya. Nih. Nanti itu akan dikirim di grup ya Pak Yan, di grup KJP atau di grup kelas ya. Setelah rapat aja. Setelah Iya, rapat. iya, maksudnya nanti ini maksudnya orang tua nanti akan mengisi ini ya. Nah, ini di sini ada yang warna kuning ya. Di situ kuning apa warna apa ya, Bu ya? Kuning, Kuning oranye, ya? kuning, kuning, kunyit. Ini Ya. form kelengkapan data. Ya, nanti Ibu pencet aja ya. Kalau saya kan pakai komputer diklik nih, nanti keluar Ibu pencet, nanti download. Hampir sama kayak tahun sebelumnya ya, Bu ya. Nah, di sini surat permohonan KJP Plus ada, tinggal download juga. Pernyataan tinggal download. Ya, nanti tinggal dicetak. Nanti diisi. Nah, oh ya, sebelum mengisi Google Form, Bapak Ibu tolong disiapkan foto KTP aslinya, foto kartu keluarga asli, Asli. sama yang formulir tadi ya semuanya. Ibu fotoin dulu karena nanti isian di sini ada melampirkan itu foto-foto yang tadi. Iya. Ya, oke. Ya. Kita dulu tuh kayak kemarin.
Oke, nik siswa pada punya nik kan anaknya, nik nomor keluarga. Jangan sampai terbalik ya Bu ya. Kalau terbalik nanti Ibu ngurusnya ribet ini ke bank. Banknya bukan bank ini, takutnya bank yang di Juanda. Nik itu di Ya. KTP. Ya, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, Oh, itu jelas. kan. Namanya bukan siswa, Iya. ini kelas ya, hampir sama isiannya kayak yang tadi formulir. Nah, nama wali sama ya, sampai sama isian tadi. Kontak darurat juga sama. Isi lengkap ya Bu ya, jangan sampai nggak diisi nanti nggak bakal bisa lanjut. Ya Pak. Oke, apakah sudah mendownload dan mengisi form KJP? Ya pasti harus jawab sudah. Nah, di sini nih, silakan upload KTP asli wali. Ya, berarti nanti siapkan KTP-nya. Ini juga silakan upload kartu keluarga asli. Nah, ini form kelengkapan data yang formulir tadi. Nah, tahun sebelumnya banyak yang orang tua cuma foto depannya doang. Ya, tolong ini ya. Di sini kan bisa tiga-tiganya langsung dimasukin. Ya. Kalau nanti salah, ya kita hubungin, harus benerin lagi, nanti ngisi dari ulang lagi. Ya, ini form. Sekarang waktunya mepet ya, jadi jangan sampai salah gitu ya intinya ya. Saya. Ini form surat permohonan yang tadi yang kalau nggak salah yang gubernur Untuk kemarin. surat pernyataan. Ya, nanti tinggal submit atau apa ya, pokoknya inilah kirim lah atau enggak bahasanya. Ya, oke. Nah, ini boleh dipoto nih webnya KJP Jakarta, teleponnya, faxnya atau WhatsApp. Ya, boleh dipoto. Ya, Bapak Ibu nanti pas ngisi Google Form ini ya, tolong fotonya yang jelas. Karena kalau nggak jelas kita juga kesulitan ini buat ngupload ke sistemnya. Ya kalau yang buram dihapus aja dulu gitu. Emang susah itu. Iya. Iya benar. Kenapa? Ya, Bapak Ibu. Halo. Jadi nanti orang tua ngisi Google Form-nya dulu. Setelah itu kalau udah selesai tanggal 18-19 Kamis Jumat menyerahkan menyerahkan berkas-berkasnya ya, yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, sama formulirnya yang tadi nggak usah difotokopi. Sama siapin yang tahun kemarin kan ada tuh yang lanjutan, tolong di ini juga ya Bu ya, takutnya kita mumpung Ibu ke sekolahan, tolong diserahin juga. Jam berapa Mas Yan? Nanti Bu, nanti bikin jadwalnya dulu Bu. Biar Oh nanti ada informasi jadwal tanggal 18 belum ada waktunya ya. Oke, Ya. penting tanggalnya dulu ya. Plastikin. Apa sih mah? Masih sih gua masih nyimpen aja. Oh, udah kali Bu, itu aja Bu. Oh ya. Oke. Pak Yan, Mas Yan sudah? Udah Bu, saya Bu. Ya, terima kasih Pak Yan mengenai tadi mekanisme dan juga jadwal untuk pendataan pemadanan data KJP-nya. Jadi kembali lagi Bapak dan Ibu, saya ingatkan, saya garis bawahi bahwa Bapak dan Ibu nanti akan dibagikan formulir melalui Google Form, kemudian isi Google Form-nya, kemudian juga download formulirnya, kemudian diisi. Nah, tanggal 18-19 itu diserahkan ke sekolah beserta fotokopi KTP dan KK dan juga formulirnya. Nah, mengenai waktu atau jam nanti di tanggal 18-19 itu nanti akan diumumkan di grup KJP atau di grup kelas nanti masing-masing, ya.
Jadi kembali lagi tadi jangan sampai Bapak dan Ibu salah isi data, karena kalau salah diisi data biasanya nanti nggak mau lanjut formulirnya ya. Jadi biasanya kalau formulir gitu kalau kurang mengisi satu poin biasanya nggak bisa diklik berikutnya. Jadi lengkapi data valid mungkin, data isian langsung yang formulir ataupun yang di Google Form-nya ya. Jadi karena ini waktunya mepet sampai tanggal 22, jadi sebelum tanggal 22 akan dikasih kesempatan 18-19 itu Bapak dan Ibu harus sudah rapi, sudah siap ya data apa saja tadi yang diinformasikan oleh Pak Ian. Jadi tolong diperhatikan apa yang disiapkan yang kemudian jadwal pengumpulan ke sekolahnya. Itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada hari ini mengenai sosialisasi KJP Plus tahap 1 tahun 2021. Sudah cukup yang disampaikan tadi. Kembali lagi saya ingatkan bahwa tadi ada larangan, ada penggunaan, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Kemudian tadi jadwal mengenai cara, mekanisme, dan jadwalnya juga sudah dijelaskan oleh Pak Ian. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Sur dulu. Baik, terima kasih kepada Ibu Suharti yang sudah memberikan waktunya untuk menyampaikan sosialisasi KJP Plus pada siang menjelang sore hari ini. Untuk itu, pada sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin Bapak, Ibu, orang tua murid yang akan bertanya, silakan. Saya Bu mau bertanya. Tangannya. Iya, ya. Tar dulu. Nanti akan dijawab oleh Ibu sekolah atau oleh Pak. Iya, monggo silakan yang mau bertanya. Saya Bu mau nanya. Siapa dulu? Ini siapa nih? Orang tua siapa nih? Anissa apaan? Anissa Heri. Kelas 1A Bu. Oh, 1A. Ya, Anissa Mas. Ya, Bu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi hari apa itu kan si Anissa dapat undangan yang KJP itu Bu, yang di Penggilingan. Ya. Terus itu apa ngisi Google Form apa gimana? Ngisi lagi apa gimana? Kan belum diambil nih, belum diambil ininya kartunya, buku tabungannya. Oke, udah itu aja nanyanya. Ayo Pak Ian jawab dulu. Langsung jawab apa? Dulu Bu. Langsung aja kali biar abang mau ditampung dulu ya, tampung dulu deh. Satu lagi. Iya, tampung dulu. Ada lagi mau bertanya? Iya, Ayo tampung dulu. Ada lagi Mama Nisa? Apa? Ada lagi? Enggak, udah. Ntar yang buat yang lain aja mungkin sama. Oh ya, ayo yang lain silakan ditampung dulu pertanyaannya. Ini Ibu Siti Aisyah kayaknya angkat tangan nih. Ayo, ada yang bertanya? Buka aja langsung mic-nya. Bu Siti Aisyah dan Ibu Hanayah nih. Kayaknya angkat tangan nih kayaknya. Ayo silakan Bu. Ya udah Bu, saya jawab aja dah. Ya udah, sepertinya tidak ada. Mungkin alhamdulillah kalau sudah jelas semua. Silakan Pak Ian. Tadi isi Google Form apa enggak ya? Iya, yang baru. Isi. Iya, tapi kalau ada nama anaknya. Iya, kemarin kan saya udah ngambil undangan tuh. Iya, nanti kan yang itu kan yang kemarin ya, tahap 2020. Iya. Statusnya. Nah, kan sekarang tahap 2000 yang tahap 1 2021 belum kita share ya nama-namanya ya. Jadi nanti kalau yang ada nama anaknya, Ibu isi Google Form. Sekali lagi ya, kalau nanti di share ada nama anaknya, Google Form-nya diisi. Tapi kalau nggak ada nama anaknya, nanti Ibu yang tadi web di ini nih. Oh, nanti saya share deh kalau yang ada namanya, mekanismenya daftarnya kemana. Ya, mekanismenya daftarnya ke DTKS, tapi dia via online ada nomor kontaknya kok. Tiap kelurahan. Oke, Mama Nisa. Iya. Iya. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Ibu Sri Wahyutin, ibunya siapa nih? Kelas berapa? Nah, saya orang tua dari Alisa Safana Dawia kelas 3A.
Savana 3A. Pak mau nanya, kalau berkas yang tahun lalu nggak ada gimana Pak? Ngapa nggak ada? Seumpama. Kan suruh simpen dari tahun kemarin dibilangin. Takutnya naruhnya lupa gitu Pak. Nah, kalau gitu dicari. Dicari, pokoknya dicari dulu ya Bu. Kumpulin aja. Emang harus dikumpulin ya Pak? Ya sekalian, itu kan nanti kalau diminta, kita juga kan jadi nggak usah ngejar-ngejar ibu-ibu. Bu, mana berkasnya? Itu. Oh gitu. Iyalah biar sekalian, makanya biar kalian tahu yang Oke, kemarin. oke. Kan sebelumnya kan nggak rapat sih, sosialisasi sebelumnya kan suruh simpen. Ya insya Allah sih makanya masih ada Pak, nggak kebuang. Nah, iya. Di lain gitu. Andaikan nggak ada nanti di share lagi, ibu cetak lagi, print lagi ya. Saya ada kok, masih ada ininya arsipnya. Iya, oke Pak. Itu andaikan nggak ada, tapi ngisi nanti itu saya kasih kalau udah selesai yang Di kamar abang ada nggak? Oh iya Pak. ya. Iya, Oke, udah. Ya Pak. Namanya Anissa. Iya. Lagi nggak? Ngerti. Nggak ada Pak. Dulu. Ada lagi yang bertanya? Marcel, Mama Marcel. Bisa aja Oh, nih Mama Marcel. bapaknya Yesi nih, Bapak Yesi, tuh silakan. Iya, assalamualaikum Lalu Pak. Mama Marcel ya, lalu Mama Marcel lagi sini. Silakan Pak. Ya, Ini tahun kemarin kan kalau fotokopi kakak sama KTP asli plus ada foto yang udah di scanner. Apakah nanti pas masukin foto itu ada scannernya apa yang asli aja Pak ini? untuk yang tahu. Jadi untuk yang isi tahun ini apa yang tahun kemarin? Yang tahun kemarin kan ada fotokopi kakak, KTP yang udah di scanner itu. Nah, kalau yang tahun ini nanti sama apa enggak sama yang tahun kemarin? Saya langsung jawab aja Ibu ya. Ya, silakan. Yang tahun ini hampir sama. Jadi tadi kan dijelasin siapin foto ya, bukan fotokopi, foto aja di HP, Ya. foto KTP aslinya, foto kartu keluarga asli, sama foto yang formulir tadi tuh ada kelengkapnya, formulir 3 lembar pertama, permohonan sama ketatan. Nah, nanti dipoto dulu, baru ngisi Google Form-nya. Tuh. Nanti diupload. Jadi kita masukin ini kayak upload. Ya kayak ngirim foto ke WA dah, kayak gitu kan ada sama kayak gitu. Oke, gimana Bapak Yesi? Ya jelas Pak, udah jelas. Oke. Oke. Tadi siapa Berarti lagi ya, ada? Marcel. Saya Bu. Marcel. Iya, saya mau nanya Bu. Waktu Siapa namanya? saya namanya Mama Marcel Bu. Dari kelas 4B. Oh, 4B. Saya mau nanya Bu. Waktu saya daftar pertama kali KJP kan saya kakaknya itu masih Cijantung. Terus saya pindah ke sini Bu, ke daerah sini, terus pindah kakak. Itu gimana ya Bu? Mas Ian, Langsung saya jawab. kalau kakak kan patokannya kan DKI, bukan karena kelurahan atau kecamatan kan? Saya mau, saya mau tahu kalau mau Marcel nanya. Kak Marcel, saya jawab aja langsung ya Bu. Iya. Mama Marcel kemarin ngurusinnya udah belum ke Bank DKI? Udah Pak, tapi kan tutup Pak Bank DKI-nya karena kan pandemi. Aduh, berarti ya udah deh, nanti saya cek dulu datanya yang terakhir pakai yang mana. Karena belum masuk ke Bank DKI ya. Iya. Nanti lihat dulu kalau datanya emang masih data awal Cijantung, pakai data Cijantung dulu deh. Takutnya gitu. biar sama data Bank DKI nanti malah kagak simpen. Oh gitu Pak, berarti saya ngisi formulirnya pakai yang kakak Cijantung. Ya ntar saya cek dulu, Cek dulu Ibu. Ntar saya cek Iya, taruh udah. aja. Ya. Ya Pak, makasih Ya. Pak. Oke. Nah, ada lagi nggak?
Ada lagi yang bertanya? Hanaya, itu Hanaya. Kanaya. Mana Kanaya? Hanaya. Hanaya apa Ya. Hanaya? Hanaya. Hanaya. Ananya ini angkat tangan Ibu Aisyah, Siti Aisyah juga udah atau belum nih tadi? Sepertinya nggak ada lagi bertanya. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Bu Sur, coba ditanya lagi, masih ada nggak Ibu? Ada yang bertanya? Pak Ian, sepertinya sudah cukup nih. Semua Bapak Ibu kayaknya sudah, mudah-mudahan sudah jelas semua informasinya. Sepertinya nggak ada yang bertanya lagi. Nyalain. Mau nelfon Arya, Adit. Bapak dan Ibu, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Sekali lagi penekanannya bahwa yang mengisi Google Form adalah yang nanti muncul namanya dari data yang nanti dikirim di grup ya. Itu yang mengisi Google Form ya. Kemudian tadi ada pertanyaan, datanya masih pakai kakak yang mana, nanti ibunya Marcel, nanti Pak Ian akan melihat dulu data lamanya masih pakai data kakak yang mana ya Bu, biar nggak salah. Karena kalau ibu belum ngurus ke Bank DKI, dus masih pakai data yang lama, kemudian sekarang kalau Google Form ibu pakai kakak yang baru, nanti takutnya salah dan nggak nyambung, malah nanti nggak bisa turun KJP-nya ya. Kemudian tadi untuk ibu siapa tadi itu? Mengisi formulir itu jika ada namanya ya, jika nanti namanya ada terdata untuk mendapatkan KJP tahap. Demikian Bu Sur, sepertinya seorang tua murid semuanya sudah paham dan mengerti apa yang kita sampaikan pada sore hari ini. Tidak lagi pertanyaan yang mudah-mudahan sih tidak bertanya karena sudah paham, ataupun tidak bertanya karena bingung mau nanyanya bagaimana. Tapi mudah-mudahan sih saling mencari informasi, bisa juga nanti langsung ke Pak Ian bagaimana kalau memang agak sungkan bertanya di dalam forum ini. Itu saja Bu Sur. Bu Sur, satu lagi boleh nggak? Bu Sur, Iya, satu lagi ya. Boleh, silakan Pak. Ya. Apa namanya, buat orang tua dalam seminggu ini tolong ya HP-nya aktif ya, takut yang KJP ya, takutnya ada info atau ada perkataan kurang langsung saya hubungin. Siapa? Apa namanya, Sudah Pak Ian? Cukup? dulu belum, ini nggak di sini saya Oh belum. puyeng gitu ya. Pokoknya HP-nya aktifin, pokoknya ini kita bikin aturan ya. Pokoknya kalau dihubungi 3 kali nggak direspon, saya tinggal ya berkasnya. Gimana Bapak Ibu sendiri ya? Setuju Pak. Maaf. Sebentar Pak Ian, saya catat dulu. Catat Gimana dulu. Pak Ian perjanjiannya? Misalnya ada berkas yang kurang atau ada data yang salah, saya hubungin orang tuanya. Terus 3 kali saya hubungin. Kalau yang nggak ngerespon, saya tinggal. Oke, ini sudah sepakat ya. Sepakat ya, yang nggak ikut ya, yang nggak ikut rapat. Pak Ian, mohon maaf Pak Ian. Oh iya, siapa nih? Saya mamanya Abra 3B. Oh, udah nyampe Saya rumah. kan driver online Pak Ian, nggak selalu stay tune di WhatsApp atau grup Pak Ian. Kan saya bawa jalan. Kalau 3 kali berturut-turut saya nggak respon karena saya lagi di jalan, terus saya didiskualifikasi. Macam mana itu Pak Ian? Aduh, jangan dong. 3 kali jangan waktu yang bersamaan ya Pak Ian. 3 kali dalam waktu yang bersamaan. Ya pokoknya. Jangan waktu yang bersamaan, karena kalau bisa jadi saya masih di jalan. Kalau ketemunya di hari terakhir gimana? Bukan saya yang salahin. Bapak chat aja deh, kalau seandainya nggak ada respon, Bapak chat gitu. Ya betul Bu, betul Bu, nanti betul. jeda berapa jam saya telepon Ibu gitu misalnya. Karena saya nggak selalu dapet yang pendek Pak, kadang saya jauh gitu. Kan kita fokus Malam bisa Bu. Pak. Gimana Ibu? Oke, Pak Ian. Ya. Saya bantu dulu sebentar menjawab tadi Ibu Sunarsih nih ya, tadi tentang dihubungi kan maksudnya.
Gini loh Bu, dihubungi itu pengertiannya bukan hanya di telepon, tapi di chat juga, ya Bu. Jika di chat atau di telepon, kemudian Ibu tidak langsung respon, kalau bisa di telepon tidak bisa, mungkin karena lagi di jalan kan di chat itu nanti di chat itu kan ditulis sama Pak Ian. Nah Ibu bisa balas setelah nanti sudah tiba di tempat. Oke. Ya nggak Pak Ian? Iya. Ya udah pokoknya nah, ada tiga aja Bu. Ya pokoknya 3 kali itu biasanya misalnya Dan di chatnya juga mungkin tidak, telepon juga tidak waktu yang bersamaan berdekatan kali Bu, misalnya jam Ya. 11 kemudian jam 11.05 Suaranya jam ngomong. Iya. ya pokoknya nanti kita lihat juga ya nih yang ada namanya nanti soalnya banyak catatan dari gurunya, ada yang PJJ-nya nggak ikut, pokoknya gitu tuh. Pokoknya nanti saya catetin. Ya, Nanti betul. 3 kali nggak dihubungin, nggak bisa, tetap kita lanjut. Kita nggak mungkin nungguin satu orang, nungguin Ya, satu nanti orang berakibat untuk ngebelain semua. dia sebenarnya. Iya, saya setuju nggak semuanya nih? Andaikan satu belum ngumpulin data itu semuanya nggak kirim. Berarti jangan dari sekolah ya, dari sekarang aja. Biar enak aja, mana? Nah, oke. Udah ya. Katanya. Ya, ditegaskan lagi. 3 kali dihubungi itu bisa ditelepon, bisa di chat. Kalau tidak ada respon sampai 3 kali, jadi jangan karena menunggu satu orang, yang lain akan tertinggal. Jadi akan ditinggal ya. Halo. Ini sudah disepakati dalam forum rapat ini, kesepakatannya. Bu, Bayu mau nanya, Rio Bayu. Sudah ya, cukup Pak ya? Sudah jelas semuanya kayaknya? Bu. Halo Pak Ya. Ian. Ya, Bu. Siapa? Ya. Ya. Terakhir ya, terakhir. Siapa ini? Rio Bayu. Sebelumnya kan Rio Bayu kan udah dapat lagi kelas 3 tuh. Terus pas sempat dia dapat tuh Bu. Ya, terus Lanjutnya apa? Apa Pak Yan, ini pertanyaannya nggak jelas? jadi Mama Trio Bayu sebelumnya dapat, sekarang nggak dapat, mungkin gitu ya Bu ya? Ya. Jadi nanti dicek aja nama-namanya. Kalau emang ada namanya, ya udah Ibu isi Google Form aja. Nanti kita seleksi lagi apa dari absennya. Kalau yang ada namanya absennya kurang, ya kita bisa jadi pertimbangan. Ya Bu ya, Ibu Kepala Sekolah ya. Ya, betul. Nah, satu lagi tadi ada yang buat kelas 6 yang kegiatan ujian ya, mau ujian ini tolong jangan sampai gurunya yang ngejar-ngejar ya nilai, karena kan dia yang mau lulus ya ibu ya. Ya betul. Nilai apa nih yang apa? Buat ikut ujian deh Ibu, pokoknya kan Ya, dia yang ya. nilai ya. Kakak, kerjaannya udah itu di mana? Ya udah. Hah? Udah kali Bu Sur, saya udah Bu. Bu Eni. Enggak, Ya udah cukup ya. kumpulinnya. Ayo Bu Sur, silakan ditutup. Sudah cukup, Kumpulinnya di sudah bawah jelas WhatsApp. semua. Baik, terima kasih. Itu yang tadi. Baik, Bapak, Ibu, orang tua murid yang saya hormati, demikianlah sosialisasi KJP Kumpulinnya di mana? disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Suharti SPD, dan Bapak Operator kita, Bapak Ahmad Juniansah atau Mas Ian. Sekiranya nanti ada sesuatu yang mungkin kurang jelas, Bapak Ibu boleh tanya langsung ke Pak Ian, ya. Insya Allah nanti Pak Ian akan melayani Bapak Ibu, tapi jangan malam-malam ya, nanti jam video call ke pasien Pak Ian sampai ya, karena pelayanan ini ekstra ya, melayani sekian banyak dan pastinya banyak hal-hal yang ada kekurangan dan lain-lain, mohon nanti pengertiannya. Nah, seandainya Pak Ian tidak merespon, Bapak Ibu juga mohon perhatian, karena Pak Ian sangat sibuk. Kalau
Saya lihat di saat KJP seperti ini Pak Ian tenaganya super duper ya, benar-benar dibutuhkan tenaga yang ekstra. Karena nanti kalau ada kesalahan nanti Pak Ian juga nanti yang akan dikejar-kejar Bapak Ibu. Ya nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak nggak masuk datanya kejar-kejar Pak Ian, telepon Pak Ian, ya karena dulu pengalaman dari tahun-tahun yang lalu itu seperti itu, ya. Demikianlah hasil sosialisasi kita sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ian, Bapak Ibu semuanya bisa memahami, ya, dengan apa tadi yang sudah ditentukan oleh Pak Ian. Ketentuan apa hanya satu orang yang gagal, ya. Kalau misalnya sampai ditinggal Pak Ian terus Pak Ibu marah, jangan ya, dari karena ini bersama, ya. Ini saja. Terima kasih sosialisasi, mudah Bapak Ibu semuanya diberi kelancaran dan semuanya mendapatkan dengan baik, dengan pelayanan yang memuaskan. Mari akhiri kegiatan sosialisasi ini dengan membaca hamdalah dan sosialisasi kita tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan beristirahat melanjutkan kegiatan sore harinya. Bu Sur, mohon maaf tadi Pak Ian kita sudah foto ya tadi? Udah ada sih Bu fotonya. Oh, udah, ya udah. Apa Bu? Ya? Udah nggak apa-apa, udah ada tadi. Ya udah cukup. Oke, yang penting kita sudah punya dokumentasi rapat kegiatan. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu, orang tua wali murid. Terima kasih Bu Sur sebagai pembicara. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang sudah ikut hadir rapat. Terima kasih Bapak dan Ibu orang tua murid. Ibu Ketua Komite juga ada di sini ya. Bu Is, sehat Bu? Iya, sehat Bu. Saya pamit duluan ya. Iya Bu. Saya Bapak Ibu keluar. Ya. Itu barang masing-masing. Jangan keluar begitu. Coba dibalikin matinya. Udah nggak jadi. Nggak jadi. Tadi nggak keluar. Ini nggak belum keluar Put. Gimana Put? Mana ya? Gabung dulu. Segabung ya Mas sana. Mana Karais enggak? Terus kamu tahu? Karais belum. Belum. Bisa. Kalau keluar bingung.